Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Widya Sian. Nah, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini sangat bermanfaat sekali untuk kamu para calon guru PAUD pemula. Nah, penasaran seperti apa sih pembahasannya? Stay tune terus untuk kamu yang baru mampir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan jelasin tentang 3 tahapan untuk melamar guru PAUD ataupun kalian menjadi guru PAUD pemula. Ini adalah yang paling umum sekali ya, biasanya seperti ini 3 tahap yang pertama. Nah, di video kali ini aku akan jelasin sedetail mungkin. Sebelumnya aku udah banyak jelasin tapi kena klaim hak cipta karena backsound di videonya gitu. Jadi di sini aku bakalan jelasin lagi sedetail mungkin gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ketahui dulu grade dari sekolahan tersebut gitu. Nah, biasanya ketika ada pengumuman loker membutuhkan guru bla bla bla, biasanya ada, kalau PAUD-nya menengah ke atas ya, maksudnya bukan berarti dalam hal apanya gitu. Dalam hal ini sekolah ini memang udah benar-benar standar nasional gitu. Biasanya sekolah-sekolah ini yang menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya gitu. Nah, beda hal dengan yang sekolahnya yang biasa-biasa aja tapi bagus gitu. Nah, bedanya kalau di sekolah yang udah grade-nya udah ke atas gitu ya, udah nasional gitu, biasanya dia menggunakan 2 bahasa. Maka kalian sebagai pelamar siapkan skill kalian ya, daripada malu. Biasanya ada ketentuannya mampu berbahasa Inggris. Nah, ini skill yang sangat dibutuhkan gitu. Dan biasanya ketika kalian punya basic bahasa Inggris yang memungkinkan, kemudian kalian juga suka sama anak-anak, kemungkinan besar kalian bisa untuk menjadi guru PAUD di sekolah tersebut. Biasanya itu nilai plusnya. Nah, kemudian apa sih 3 tahapnya gitu? 3 tahap yang pertama adalah kalian memasukkan surat lamaran. Nah, ini seleksi yang pertama adalah nanti lamaran kalian akan diseleksi oleh kepala sekolah ya. Nah, jadi dilihat tuh memadai enggak, mencukupi enggak gitu. Atau kalau offline. Nah, kalau online biasanya dia diseleksi kalian mengirimnya melalui email gitu. Dan ketahui ya, kalau zaman sekarang itu orang ngirim CV udah sangat-sangat bagus sekali, dan kalian harus melek informatif sekali untuk zaman sekarang. Gimana sih caranya buat CV? Nah, kalian harus belajar, apalagi di sekolah-sekolah PAUD yang udah menengah ke atas gitu. Kemudian tidak hanya itu, jangan sampai lalai dalam hal ini, karena ini adalah tahap yang pertama. Jadi kalian harus benar-benar, salah sedikit aja mending ganti daripada kalian harus terlewati karena ada yang orang lain lebih rapi dan bagus gitu. Nah, setelah kalian lolos lewat ini, maka kalian akan ditelepon oleh pihak sekolah ataupun lembaga untuk interview. Nah, di tahap interview ini kalian akan banyak sekali ditanya-tanya ya. Aku udah pernah bahas itu, nanti aku akan bahas lagi next yang part 2. Ini lebih eksklusif lagi, pertanyaan yang paling sering muncul, tapi aku bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi pada saat interview kalian setelah lolos tadi yang pertama ya, surat lamaran kalian, CV kalian udah diterima nih, lolos nih, layak nih gitu, memadai nih, mencukupi, maka kalian akan dipanggil untuk interview ke sekolah tersebut ya. Nah, kemudian setelah interview, nah yang ketiga teman-teman, nah ini buat kalian ini adalah kuncinya. Karena di sini kalian akan praktik mengajar gitu. Nah, relatif ya, ada yang nggak praktik mengajar, ada yang langsung praktik mengajar. Ini tergantung sekolahnya. Biasanya sekolah-sekolah yang udah grade-nya bagus ya, udah punya nama, itu kalian harus micro teaching, praktik untuk mengajar, dites gitu. Banyak sekali sumber-sumbernya, gimana sih cara ngajar PAUD, aku udah jelasin sebelumnya di video-video sebelumnya. Nah, jadi orang gak akan peduli kalian basic ataupun non basic di guru. Ketika kalian udah lolos pada tahap interview dan masuk kepada tahap
praktik mengajar, artinya kalian memang benar-benar udah siap untuk mengikuti tahap selanjutnya di micro teaching gitu. Cari tema-tema yang paling mudah aja dulu. Kemudian kuncinya adalah ya, ketika kalian praktik mengajar harus menggunakan media. Jadi kenapa media ini sangat dibutuhkan sekali? Karena dengan adanya media ini kalian terbukti bahwa memang benar-benar mau mengajar, berniat untuk mengajar gitu. Tidak hanya sekadar metode ceramah aja, tapi kalian punya alat ataupun bahan sebagai perantara kalian untuk membantu ketika mengajar ya. Nah, jadi percayalah bahwa apa yang saya bicarakan ini nantinya akan sedikit berbeda di lapangan ya. Yang paling umum adalah 3 hal ini pasti kalian lewati gitu. Relatif, tapi ketiga ini yang paling umum pasti kalian lewati untuk melamar menjadi guru PAUD pemula gitu. Jadi harus bener-bener nih udah tahu kan tahapnya. Nah, kalian tinggal cari informasi lebih lanjutnya seperti apa, bagaimana ya kirim surat lamarannya, bagaimana ya CV-nya yang menarik, yang bagus. Kan sekarang zaman udah semakin berkembang gitu. Nah, kemudian interview apa aja yang ditanya, coba dicari-cari di YouTube. Nah, jadi nanti aku akan bahas juga nanti pertanyaan interview yang paling sering diajukan oleh pihak sekolah kepada guru. Nanti aku akan bahas lagi sedetail mungkin. Nah ya, jadi ketika kalian udah mendengarkan video ini nih, jadi kalian udah siap tuh, oh ternyata gini ya kalau mau jadi guru PAUD ini buat orang-orang yang pengen, yang berminat, bukan hanya sekedar pengen, yang bener-bener mau untuk menjadi guru PAUD gitu ya. Ya, itulah tadi singkat, jelas, dan padat bahwa ketiga tahapan ini pasti kalian lewati. Semoga apa yang saya sampaikan pada kalian bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe.